agama Kristen sedang beribadah, kalian bubarkan begitu. Kenapa? Atau memang ada di dalam dalil kitab kalian, memang dengan cara kalian untuk mempersempit kami beribadah itu kami tidak bisa berkembang gitu ya. Atau kalian bisa memusnahkan atau memunahkan agama kami, kepercayaan kami begitu ya. Kalau memang kalian percaya ya dalil dalam kitab suci kalian yang mengatakan bahwa nanti akhir zaman itu agama kalian itu adalah agama yang paling benar, paling banyak dipeluk oleh orang di dunia, ya bisa saja seperti itu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Alkitab ya, kalian catat di dalam Alkitab ya, tidak pernah ada dikatakan bahwa nanti ketika akhir zaman orang Kristen itu akan lebih banyak daripada orang Islam. Dan memang akan sedikit jumlahnya orang-orang yang terpilih yang nanti akan menang bersama dengan Kristus ya. Itu adalah dosa yang akan terus berakar, bukan hanya sampai pada kalian, bahkan anak cucu kalian. Itulah dosa yang akan membinasakan baik fisik kalian maupun nanti roh kalian di neraka, saya katakan. Jadi bagaimana caranya kalian bisa menuntaskan ya dendam yang ada dalam diri kalian, yang kalian wujudkan dalam pembubaran ibadah dan segala macamnya? Bertobatlah kepada Tuhan Yesus. Dan memang akan sedikit jumlahnya orang-orang yang terpilih yang nanti akan menang bersama dengan Kristus ya. Salam Sobat Sarumpun, dimanapun kalian berada. Salam satu rumpun, salam toleransi. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin membuat satu video yang khusus saya buat untuk orang-orang yang kekeh ya, masih saja membubarkan paksa ibadah untuk tidak memberi izin pembangunan rumah ibadah ya, ataupun orang-orang yang merusak tempat ibadah orang lain gitu ya. Ini video yang saya buat khusus untuk kalian ya. Kalian tetap saya anggap sebagai sobat karena kita ini satu keturunan ya dari Adam dan Hawa. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi saya masih tetap menganggap kalian adalah manusia ya, bukan binatang ya. Kenapa kalian merusak, kalian membubarkan tempat ibadah, kalian membubarkan orang-orang di dalamnya yang sedang beribadah ya. Terutama kalau kita lihat kasus yang kemarin terjadi ya di Bekasi ya, kemudian di Lampung ya, agama Kristen sedang beribadah, kalian bubarkan begitu. Kenapa? Apakah kalian tidak mampu berdiskusi secara agama dengan kami, atau kalian tidak mampu berdebat dengan kami, atau kalian mungkin tidak mampu ketika kami membawanya ke dalam hukum gitu ya, ketika kita ada di dalam hukum, atau kalian memang merasa terancam kehilangan umat kalian gitu ya dengan kehadiran kami ini, atau memang ada di dalam dalil kitab kalian yang mengatakan bahwa kalian harus melakukan itu, kalian harus membubarkan ibadah orang lain, yang mengharuskan kalian benci dan juga mempersempit wilayah kami untuk beribadah. Ya, memang dengan cara kalian untuk mempersempit kami beribadah itu kami tidak bisa berkembang gitu ya, atau kalian bisa memusnahkan atau memunahkan agama kami, kepercayaan kami begitu ya. Kalau memang kalian percaya ya dalil dalam kitab suci kalian yang mengatakan bahwa nanti akhir zaman itu agama kalian itu adalah agama yang paling benar, paling banyak dipeluk oleh orang di dunia, ya bisa saja seperti itu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Alkitab ya, kalian catat di dalam Alkitab ya, tidak pernah ada dikatakan bahwa nanti ketika akhir zaman orang Kristen itu akan lebih banyak daripada orang Islam. Tidak ada dicatatkan juga bahwa orang Islam itu akan lebih banyak dari orang Kristen. Yang ada orang-orang seperti kalian inilah ya, yang mengatasnamakan agama tadi, yang kerjanya membubarkan ibadah, membuat kericuhan, ngompor-ngomporin. Orang-orang seperti kalian yang ada ya. Dan memang akan sedikit jumlahnya orang-orang yang terpilih yang nanti akan menang bersama dengan Kristus ya, yang akan diselamatkan. Karena di dalam Lukas 17 ayat 26-27 ya, ini firman Tuhan, Alkitab sendiri mencatat, demikian juga pada hari-hari anak manusia, maksudnya akhir zaman, mereka akan makan minum, kawin dikawinkan, sampai kepada Nuh ya, orang yang punya iman yang benar itu masuk serta dengan istrinya, anak-anaknya dan istri anak-anaknya.
Ya, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi hanya ada 8 orang saat itu yang diselamatkan dari air bah. Sisanya mungkin ribuan orang, lebih dari itu mungkin ya, itu mati secara mengenaskan, ya, tersapu oleh air bah. Itulah kondisi ketika nanti anak manusia yang masuk adalah Yesus Kristus nanti datang ke dunia. Orang-orang seperti kalian yang akan terbinasa. Sangat disayangkan. Ya, ini Alkitab sendiri yang mencatat. Jadi kalau kalian bilang nanti di akhir zaman agama saya yang paling banyak, ya mungkin kalian termasuk orang-orang itu yang ribuan jumlahnya yang tersapu oleh air bah, ya, dan hanya sedikit orang yang diselamatkan. Tercatat di dalam firman Tuhan. Lalu siapa orang-orang yang diselamatkan tadi? Siapa orang-orang yang eh, tidak tersapu oleh air bah itu? Dia adalah orang-orang yang selama ini kalian aniaya, yang kalian bubarkan ketika beribadah. Ya, karena di dalam 2 Timotius ayat 3 sampai 12-13 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat, penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu untuk kalian yang suka membubarkan ibadah, yang punya rasa tidak suka ketika ada gereja dibangun di sekitar rumah kalian. Itu untuk kalian. Mereka adalah orang-orang yang kalian usik ketika beribadah, tetapi tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Meskipun mungkin di lingkungan mereka dibenci, dianiaya, diusir. Itu adalah orang-orang yang diselamatkan menurut kitab suci. Lagi pula tidak ada, ya sobat, kalian coba cari ya dalilnya di dalam Quran, baik ilah kalian yang kalian sembah itu di dalam Quran ataupun Muhammad, ya menyuruh ataupun bahkan bertanya soal izin ketika ada orang yang sedang beribadah. Misalnya ada orang Kristen yang mau beribadah, ya. Apakah Muhammad tanya izinnya di mana? Apakah Muhammad bilang jangan? Atau apakah Muhammad menyuruh menggusur gereja atau tempat ibadahnya? Kan enggak, ya. Kalaupun ada, ya, itu hanyalah sisa-sisa kebencian masa lalu saja. Trauma masa lalu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ayat-ayat yang ada di dalam Quran yang saya baca itu hanya menjelaskan kondisi ketika itu, tidak lagi berlaku sampai saat ini konteksnya, ya. Mungkin beberapa ada yang masih berlaku, tetapi masalah perang ya antara agama ketika itu bukanlah lagi lazim diterapkan di zaman ini. Misalnya di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 8205, ya. Waktu Muhammad bilang sama pengikutnya, jangan duluan kasih salam kepada orang Nasrani maupun orang Yahudi, melainkan persempitlah mereka di jalannya, ya. Artinya ketika itu ditafsirkan bahwa waktu itu Muhammad dan pengikutnya sedang berperang, ya, melawan orang Yahudi maupun orang Nasrani. Mungkin ketika itu kalau mereka duluan ucapkan salam, ya, mungkin mereka akan disangka lembek, akan disangka halus, orang yang lemah hati, mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya mereka malah dibunuh, ya, oleh musuh yang mereka anggap musuh itu, orang Nasrani maupun orang Yahudi. Ketika itu, ya. Tapi apakah masih berlaku sampai sekarang? Kan enggak. Lalu waktu Allahnya di dalam Quran, gitu ya, bilang perangilah orang-orang kafir. Misalnya dalam Al-Baqarah ayat 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Kata katiluhum di sana yang dicatat di dalam Quran itu artinya sama dengan ketol di dalam bahasa Ibrani. Kalau katiluhum itu bahasa Arab, ketol bahasa Ibrani, ya. Artinya ketol itu kalian bisa lihat ya di Google Translate itu sama dengan artinya membunuh atau bunuh, kalimat perintah ketol. Karena Arab dan Ibrani satu rumpun, maka artinya pun kurang lebih sama. Maka katilhum yang diterjemahkan perangi di sana maknanya adalah membunuh orang, bunuh orang. Karena ketika itu konteksnya memang sedang perang. Lagi-lagi sedang perang ketika itu. Tapi tafsir Quran mengatakan bahwa membunuh orang ketika itu sah, ya. Kalau umat Islam sedang diserang, ya. Bukan ujuk-ujuk ngebunuh tanpa alasan. Lagi-lagi ini terjadi pada konteks perang saat itu, ya. Tidak ada lagi di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang sudah punya tentaranya masing-masing, sudah punya hukumnya masing-masing. Bukan hukum pedang dibalas pedang, darah dibalas darah, bukan seperti itu lagi. Hukum kuno seperti itu.
Sebenarnya dua contoh itu adalah memperlihatkan ya contoh yang purbakala yang sudah lewat ya, yang sekarang bukan zamannya lagi ya. Intisarinya memang kebenaran itu harus ditegakkan dan yang namanya kefasikan itu harus diperangi. Tetapi perangnya bukan dengan pedang lagi, itu sudah purbakala. Jadi kebencian kepada orang Kristen ataupun Nasrani, mungkin kalian yang selama ini mau menggusur gereja, mau membubarkan ibadah orang Kristen, kalian tidak lihat konteksnya. Kalian nggak belajar Quran dengan benar. Ya. Jadi tidak pantas lagi kalian terapkan hukum yang tadi itu, yang purbakala itu ke dalam konteks saat ini. Karena kami saat ini tidak sedang memerangi kalian, kami tidak sedang membenci agama kalian, bahkan kami mengasihi. Yang kami lakukan adalah memberitakan Injil, kabar baik, ya, bukan memaksa, ya. Kami mengasihi kalian, kami toleran dengan agama apapun. Yang kami kabarkan adalah kabar keselamatan untuk kalian juga, bukan dongeng-dongeng. Dan ketika kami beribadah di rumah ibadah, ataupun di rumah, ataupun dimanapun, yang kami doakan bukan keselamatan kami lagi, karena kami sudah dipastikan keselamatan. Kami sudah pasti masuk surga. Yang kami doakan justru adalah keselamatan kalian. Hey, baik orang muslim, orang-orang yang lain, ya. Juga yang kami doakan adalah pemerintah negara kita supaya hidup damai, hidup toleransi, jauh dari peperangan. Itu yang kami doakan di dalam rumah. Tapi kenapa kalian bubarkan? Ya. Ini aneh. Mungkin kalian, sebagian dari kalian ada yang masih panas hati. Ada yang masih dendam mungkin karena melihat saudara-saudara kalian di Palestina itu teraniaya seolah-olah dijajah oleh orang Israel, atau melihat orang-orang di Irak, di Iran, di Arab Saudi itu tunduk kepada Israel ataupun kepada Amerika Serikat. Mungkin ada dendam di hati kalian. Kalian itu nggak ikut perang, ya. Kalian itu nggak ikut perang ke Palestina, ke Israel. Kalian nggak ikut perang ke Irak, ke Iran, ke Arab atau ke Amerika. Yang kalian lakukan adalah saat ini, ya, kalian pakai ayat-ayat di kitab suci kalian, ya, untuk kepentingan kalian. Kemudian kalian duduk-duduk, main kartu, ya, ngopi, ngerokok, ya, panas-panasin orang, gitu ya, untuk kepentingan kalian sendiri. Tapi ketika kalian melihat saudara-saudara kalian itu berperang, seakan-akan agama kalian sedang menyuruh kalian untuk kalian berperang juga. Apakah kalian pantas kemudian menggunakan ayat tadi untuk membenarkan kondisi kalian yang sedang diperangi itu? Ya. Sedangkan yang kalian lakukan adalah tidak ikut berperang. Jadi kan aneh. Kecuali kalau kalian pun saat itu sedang ikut berperang. Maka ya terserah kalian mau kutip ayat yang tadi itu, silakan. Ya. Tapi ini tidak. Kalian malah enak-enakan, kalian merasakan damai, kemerdekaan, gitu ya. Sedangkan yang berperang itu adalah orang lain, negara lain. Sehingga tidak bisa sebenarnya kalian ya pakai ayat tadi kemudian seolah-olah membenarkan bahwa semua umat kalian itu sedang teraniaya. Sehingga kalian harus memerangi orang Yahudi, harus memerangi orang Kristen. Karena kami pun sedang dianiaya. Kan lucu, ya. Sehingga sebenarnya yang kalian lakukan saat ini itu tidak berdasar, ya. Tapi jangan salah, itu adalah dosa yang akan terus berakar, bukan hanya sampai pada kalian, bahkan anak cucu kalian. Itulah dosa yang akan membinasakan baik fisik kalian maupun nanti roh kalian di neraka, saya katakan. Jadi bagaimana caranya kalian bisa menuntaskan ya dendam yang ada dalam diri kalian, yang kalian wujudkan dalam pembubaran ibadah dan segala macamnya? Bertobatlah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Maha Mengampuni. Dia adil, dia setia. Kasihnya lebih besar dari apa ilah-ilah yang lain. Buktinya dia mau datang ke dunia, rela sampai disalibkan, mati dan bangkit kembali untuk membuktikan aku ini Allah yang peduli kepada manusia yang berdosa. Terakhir, izinkan saya untuk memberikan ya perbandingan antara teladan kami dengan mungkin teladan Anda, ya. Tentu saja teladan kami berbeda 180 derajat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Pertama, dia adalah anak Allah, ya, yang datang dari surga, ya. Dia rela menggantikan hukuman kita, sehingga ketika dia disalib pun, ya, dia bisa mengampuni orang-orang yang menyalib dirinya, ya. Dia katakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui. Ketika Tuhan Yesus ingin ditangkap, mau ditangkap ketika itu Taman Getsemani, ada salah seorang muridnya yang membela dia, kemudian meletakkan pedangnya ke telinga.
prajurit Romawi. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah dia bilang, oh ya, bagus, ya, hajar? Apakah seperti itu? Tuhan Yesus bilang, sarungkanlah pedangmu. Ya, apakah aku tidak sanggup untuk meminta malaikat, ya, turun dari langit, kemudian membela atau melindungi dirinya ketika itu? Ya, artinya ketika itu Tuhan Yesus punya kuasa untuk melawan, tapi dia tidak melakukan itu. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa penyesatan di dalam dunia ini memang harus terjadi, memang harus ada, ya. Tetapi celakalah orang-orang yang menyesatkan, ya. Mungkin ketika itu dia tahu bahwa di dalam dunia ini sudah begitu banyak penyesat-penyesat, baik yang mungkin ibadahnya di kuil, yang ibadahnya di tempat-tempat tidak terlihat oleh mata manusia, di rumah-rumah, yang bukan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Bapa di surga, tapi menyembah kepada dewa-dewa lain, ilah-ilah lain. Tapi apakah Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk memerangi mereka, membawa pedang, membubarkan ibadahnya? Tidak. Tuhan Yesus malah berkata secara personal kepada orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar. Dia katakan, ya, kalau matamu, ya, itu menyesatkan kamu, maka cungkilah dan buanglah itu. Kalau kakimu menyesatkan kamu, maka potonglah dan buanglah itu. Lebih baik, ya, lebih baik kita dengan satu kaki tapi bisa masuk surga, atau dibanding kita punya dua kaki tapi kita masuk ke neraka. Artinya Tuhan Yesus memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus memberikan kesempatan mereka untuk merenungkan, merefleksikan diri mereka. Tidak serta-merta Tuhan datang kemudian melihat ada orang sesat, dia congkel matanya, dia potong kakinya. Tidak seperti itu. Dia juga tidak memerintahkan para muridnya seperti itu, tapi dia lebih memiliki kasih. Dia biarkan, dia berikan kesempatan orang untuk merenungkan diri. Barulah nanti di saat akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim, itulah kesempatan terakhir, ya, sudah habis. Disitulah rumah-rumah ibadah yang bukan menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Yesus, itu akan hancur. Ya, bukan hanya itu saja, semua gereja pun akan hancur, bangunan-bangunan akan hancur. Tapi itu nanti di akhir zaman, bukan di saat ini, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Tuhan. Ya. Nah, yang terakhir ketika itu Rasul Paulus sendiri, ketika dia datang ke Yunani, ke Athena, dia temukan mesbah yang ditujukan kepada dewa-dewa Yunani di Athena ketika itu. Apakah dia robohkan patung itu? Apakah dia bilang, terkutuklah kalian? Ya, tidak. Dia cari masanya, dia cari orang-orang di situ yang menyembah kepada patung itu. Kemudian dia katakan, aku di sini juga untuk memberitakan kabar Tuhan yang kalian sembah itu, yang sebenarnya kalian tidak ketahui, yang sebenarnya kalian tidak kenal. Itulah yang akan kuberitahukan, yaitu Allah Sang Pencipta, Allah Sang Maha Kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kabar yang diberitakan oleh Paulus, bukan kabar tentang perusakan rumah ibadah, atau kabar tentang pengecaman, atau kabar tentang pembubaran, bukan seperti itu. Jadi buat kalian ini yang terus kekeh sampai saat ini merusak, membubarkan ibadah orang lain, orang Kristen terutama, ya, coba kalian lebih baik belajar lagi tentang Quran, tentang kitab sucimu apapun itu, ya, karena tidak ada satupun di sana yang menjelaskan atau membenarkan apa yang kalian lakukan. Ya, sekali lagi tidak ada. Ya, lebih baik kalian belajar, kalian pahami, ya, konteksnya ketika itu, ya. Dan saya berdoa semoga kalian dapat pencerahan. Ya, kiranya Tuhan memberikan kalian pencerahan. Dan untuk kalian orang-orang Kristen dimanapun kalian berada yang mungkin merasa tertekan, teraniaya, memang itulah yang akan terjadi pada kita. Sekali lagi, ya. Dan itulah kemenangan kita, kan sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang akan nantinya dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.